First pick masih berada di tangan dari Dewa ya. Ya. First pick masih berada di tangan dari Dewa dan notabene-nya ini akan menjadi keuntungan juga untuk Nah, Aura. Ranger emas lagi, Angela first pick kah? Angela first pick kah? First pick kah? Atau Bisa Diden? aja. Oh, menurut gua ini tergantung ke arah first pick dari Dewa United. Ini akan mau ke arah mana? Karena kalau bisa gue lihat pribadi, ini agak cukup berbahaya kalau misalnya mereka terlalu bermain dengan posisi yang terlihat. Waduh, ini juga ada yang mulai datang nih dari Myanmar nih. Zaya Zaya dari Alter Ego ya? Zaya dari Alter Ego. mulai Selamat hadir. datang teman-teman semuanya ya. Belum. Oh, belum. Dia nggak dengar, sabar. Nah, Ah, Profesor, mereka udah menutup 1-1, mereka udah menutup ke arah sosok Arlot yang mungkin notabene-nya akan di tangan dari seorang Hai. Dan mereka juga lebih memaksa untuk Hai ini menggunakan sosok Novaria. Kalau Novaria ya menurut aku kalau misalkan emang bener-bener bakal di first pick. Ya kan? Dipaksa. Iya. Kayak bener-bener ini bakal jadi hero yang membuka juga bagaimana gameplay dari Aura Fire sendiri gak sih? Kayak ya udah dari awal udah kelihatan. Berarti mereka bakal membawakan Semi Tank untuk di area jungle. Semi-tank karena jungler atau dia akan mainin tank jungler. Tank jungle Dia full. full dan dia akan pakai sosok marksman yang keras di arah gold lane. Brody, oh atau Harit bahkan sekalipun. Kenapa nggak Cloud? Hah? Kenapa nggak Cloud? Cloud Karena oke. sekarang kita belum melihat adanya combo dari Link Angela yang udah diputus. Oh apalagi kita tahu bahwa Novaria dengan ultimate-nya, Astral Echoic itu bener-bener membuka hitbox. Yap. Dan itu mungkin bakal connecting juga sama bagaimana Blazing Duet yang akan dibawakan. Joy di band kali ini bener-bener udah boleh sih emang hero yang satu ini yang tidak bisa di stop sama sekali dibuang. Tapi untuk first pick-nya ini akan langsung menuju ke arah Valentina. Kita tahu sendiri juga Wah, Valentina dengan bagus ya. IMU-nya. Kita tahu IMU sekarang cooldown yang mengikuti dari apa yang diambil oleh Valentinanya. Nah, Pak Pulung, Apa itu? first pick-nya bagus kan? Bagus banget. Gimana menurut Pak Pulung? Menurut saya ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali yang emang diambil Valentina. Pak Udik sekarang kayak begini. Ini kan mikir keras jadinya. Lu mau bawa sisi apa? Sekarang udah bakal ke bawah lagi. Iya. Lu mau ngambil apa? Ya mau Misal. gak mau lu harus ke-deny jadi. Misal bawa Varsha lagi. Iya. Areanya kan sama-sama luas dan besar. Luas. Terlihat dengan Berarti jelas tuh. Adu high ground, Betul. adu high ground ya Adu kan? high ground. Tapi posisinya Link memang lagi. kelihatan tuh jarang. Cuma selewat-selewat aja. Betul. Karena dia di posisinya yang harus tepat tuh kayak misalnya di pojok. Atau di rumput. Tiba-tiba surprise ya. Biasanya di balik tembok. Benar, di Itu balik tembok ya kan? Cuman tetap terlihat Pak. Terlihat. Damage-nya. besar. Damage-nya tetap. Valentina besar banget damage-nya. Apalagi kita berbicara early game. Ah. Sekarang Spamming. opsinya ada banyak ya kan. Opsinya bisa pakai assassin buat main penetration. Pakai basic common ya kan. Buat mainin yang namanya hybrid regen. Tapi buat sekarang, Uranus muncul kembali. Namun ada Kaja, Leo Murphy lagi sepertinya. Cuman gini, menjadi sebuah pertanyaan dari gue nih Prof. Sekarang Valentina, pastinya nanti akan mengcopy sesuatu kan? Ya, Ini Dari set emblemnya, apakah dia akan mengikuti ataupun membuat set emblem untuk dirinya sebagai Valentina? Atau nanti akan diikutin menjadi targetingnya? Contoh misalnya ada Parsha di sebelah. Iya. Apakah dia akan membuat sebuah set yang jauh lebih sakit agar Parsha nanti yang dia copy akan jauh lebih meningkat? kalau Lebih ini depending on playernya seperti apa. Nah baru nih Profesor KB kalau mau nyapa selamat datang Zaya selamat dari datang Meruya. Coach Zaya dari Meruya ya. Oh, Selamat datang. ini Zaya dengan kearifan lokal. Boleh Bukan. kameramen ke sana ya, ke Coach Zaya ya, kameramen ya. Sana ya. Ke sana ya, ke Coach Zaya ya. Saya Boleh, kearifan boleh, lokal disebut-sebut lagi. Dari Meruya. Dari Meruya, benar. Jauh emang mainnya ya, Coach Itu Zaya ya. bukan saya, lebih ke Zainuddin Pak jadi itu. Jadi Aduh. Oke, mereka mengamankan Brody terlebih dahulu. Oh oke, tadi yang kayak Ranger Mas bilang bahwa marksman-nya bakal marksman yang sustainability. Ya. Bakal yang mainin durability. Pertanyaannya adalah apakah Kabukinya ini bakal disupport 100% sama Hai? Karena kebetulan hero-nya buat sekarang bukan Angela nih. Udah bakal ke-deny banget Angelanya, udah dibuang dari awal. Dari sosok yang gua lihat, mungkin ini lebih ke arah dia bermain independen. Independen sampai gimana caranya dia bisa punya power yang kuat. Dan bahkan ini juga ada beberapa sosok. Waduh, Ada dua. Ada dua. Ada Rexy, ada Cakim. benar. Ada Cakim di depan Selamat sana. datang juga Cakim di Ah. MPL Arena. Selamat bernostalgia ya. Iya. Aduh. Nah, Kang kalau- Ngepus datang semua nih. Iya. Kang Ngepus, Pasukan robot. pasukan ogah tidur ini. Oke, terlihat dengan adanya band-band yang sudah sangat-sangat jelas sekali waktunya kita menuju lagi ke masuk. Oke, Ke PES, pick selanjutnya. fase yang tadi udah sempat kita bahas. Marksman semuanya dibuang. Marksman semuanya di ban. Kari di ban, bahkan kali ini Beatrix juga di ban. Pertanyaanku adalah apa yang bakal dibawakan
untuk nantinya dari sisi Dewa United Esports? Mereka masih punya Cloud di sini atau mereka akan membawakan Harit untuk magic damage yang akan balancing sama Lancelotnya Ray? Betul. Cuma mereka pertama, kalau yang harus aku lihat sekarang, dia butuh sosok DPS di era mid to late game. DPS mid late game. Ray akan sedikit Fall fall off. off. Yes, itu yang harus diperhatikan. Pertama, lawannya Uranus, Yep. lawannya Brody. Kemungkinan besar Lancelot ini tidak terlalu bermain. Dia mungkin akan lebih ke arah Farsha, solo pick off karena Link mungkin adu mekaniknya. Cuma yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya Nah, itu dia. mereka bertahan dengan Cloud. Itu udah gua bahas sebelum draft pick muncul. Karena balik lagi basic common, terus agility, tenacity dan juga brave smith. Ini bakal jadi alasan kenapa mereka benar-benar sustain dalam team fight-nya. Dan untuk sekarang, satu pick terakhir, Roamer tentunya menuju ke arah high. Nggak ada Angela, nggak ada Kadita. Dan ini dia Franco. Tapi menurutku dari tadi yang ini mau aku bahas, karena udah ada Valentina dari sosok Case, Franco kayaknya bakal jadi bad pick. Karena secara tidak langsung Dewa punya 2 efek suppress. Dan Dewa Bisa. bisa ke belakang. Iya, Dan bisa kita bilang ada Kaja. ada kaja. Tapi aku nggak tahu kenapa dari draft pick-nya walaupun dia sangat kuat, aku melihat dari sosok Aura ini bisa bermain di mid to late game. Karena Brody tadi Ya, sama Brody Uranus. dan Uranusnya ini akan sulit untuk di pick off. Jadi untuk dari pick percentage terhadap win rate, siapakah yang mendapatkan game kali ini, aku masih di tangan dari Aura. Dan Link ini akan benar-benar harus menjalankan tugasnya, menutup Awat, memiskinkan Awat, kalau bisa Awat nggak bisa bermain sama sekali di early Tapi game. balik lagi, Watt di sini membawa Purify yang secara tidak langsung berarti dia akan bisa untuk menghindari bagaimana satu pertama Tempest of Blade, yang kedua Iron Hook. Oh, Kaman. Dan dia mainkan Tenacity. Quantum. Berarti kalau gue bawa sisi lawan Link seperti ini atau Brody, gue lebih karena Bryce. Brave Smith oke, Brave tapi Smith. dia nggak bakal punya movement speed. Yang dicari sama Watt berarti movement speednya. Berarti yang dicari sama Awat adalah split pusher Pak Pulung. Oke, kita langsung menuju ke arah game kedua Pak Pulung. Yap, ini dia di game yang kedua kita antara Dewa United Esports versus Aura Fire. Let's go. Wait, langsung nongol lagi nih. Beberapa penjelasan dari talent emblem yang memang dari tadi udah kita lihat dan kita bahas juga loh. Wait, itu Alright. langsung- udah Franco-nya udah langsung main aja Pak. Langsung Oke. mancingnya di awal-awal. Dan itu agak rugi sih, tapi Profesor silakan yang belumnya. Ya balik lagi, di sini ada 3 Tenacity dari kubu Aura Fire. Mereka sadar Yep. betul kalau seandainya mereka mudah sekali untuk terpick off. Tapi dari satu sisi lainnya, kalau kita melihat juga di sini tank yang dibawa sama Hai. Jadi Hai tidak bermain dengan basic common. Alright. Dan lihat Kimura too strong. Bahkan para pasukan dari Aura Fire seperti biasa di early mereka benar-benar cukup kuat. Dan bisa dibilang kalau misalnya dari Aura Fire sekarang agak lebih mendominasi di laning dari goldnya Pak Pulung. Yap. Mereka belum ada sebuah aksi ataupun penggerebekan satu sama lain di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang di atas antara Watt dan juga Kabuki Yowes lah. Masing-masing masih berbagi wave minion. Belum ada satu hal pasti aja. Cuman sekarang ada sedikit pergerakan. Akankah berhasilkan Iron Hook ya? Belum mendapatkan siapapun. Ada Lu- Purify juga gak sih? Iya ada Purifa tapi lihat lumayan cukup menggetarkan dengkul gak sih? Tiba-tiba di sana udah diserang Brody terus kena Iron Hook itu sih walaupun ada Purify kena gak sih Be? Iyalah. Masih damage-nya masih masuk sih kalau menurut gue Si pribadi. damage kayaknya masih oke, dan untuk sekarang Conceal Play juga bakal dipilih oleh Hai dan juga Leo Murphy, sama-sama menggunakan satu buah Rom Blast yang sama. Hanya saja ada Pendam Execution di mid lane. Oke, bakal coba di solo pick off. Dari sisi top lane kalau masih gue bisa lihat ya, Kabuki tuh masih mau coba untuk solo pick off Awat sih. Tapi mungkin Awat sadar akan kalau misalnya, ya dia nggak cukup kuat untuk lawan Kabuki sekarang. Dia tuh nggak bakal punya power. Lihat poking-poking yang selalu dikeluarkan dan itu salah satu kerugian tidak ada Brave Smith ya. Iya. Ini di sini. Mungkin agak kekurangan dia untuk mengadu poking damage agak cukup kurang. Tapi lihat di depan sana Case. Dengan ada satu buah Fighter Attack telah dikeluarkan tapi Retribution telah diambilkan oleh seorang Van. Again ada Kane. Van bisa kita bilang masih terlalu kuat dari segi power Retribution-nya. Karena juga tidak bisa diadu. Potensial dari team fight ini juga akan lebih dihindarkan oleh Dewa United. Karena mungkin mereka sadar. Mereka nggak terlalu kuat untuk adu Retribution ya apa belum? Kuat Lihat. banget ya. Lihat responnya juga, Hai sama Sin dia sadar. Abis Retribution di turtle tadi, mereka nggak coba gerak ke mid doang, tapi mereka gerak ke arah orange buff. Biar nggak di Biar nggak di-invade, iya. Walaupun ada satu buah monster yang diambil oleh Ray, tapi mereka benar-benar nggak mau membiarkan Vannya ketinggalan level. Yap, dan Watt tertinggal satu level cukup jauh loh. Entah Betul. bagaimana ceritanya, entah bagaimana pembagian dari wave minion, entah tertinggal dari sebelah mananya. Watt kali ini tertinggal, namun di tengah masih ada beberapa player lagi yang berdiri belum bisa melakukan apapun. Case hanya bisa clear wave minion, tapi tidak dengan hal yang lain.
Hah? Oh wow, masih didapatkan oleh seorang fan loh Pak Bulung. Retribution. Masih ya. Sementara Radiant tidak menggunakan Retribution ya. Oke, namun sekarang di bagian bawah Kimura ada Bloodhound yang memang sudah langsung dikeluarkan, akankah cukup damage-nya untuk bisa langsung membuat habis karena sekarang Kimura sedikit lagi yang tersisa. Kimura dibabat habis, diflickerin kuda untuk bisa menghilangkan satu orang tersebut. Tapi ditukar dengan adanya seorang rival. Lihat, pertukarannya tidak adil. 2 berbanding 1. Ini membuat para pasukan dari Dewa United Esports mereka ketinggalan di early-nya. Mereka benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik karena junglernya yang dimakan Pak Pulung. Oke, ada satu orang tadi yang udah kehilangan, namun untuk sekarang bergerak lagi. Tapi deretan itemnya nih Prof, udah ada para Molten Essence pun udah langsung diamankan pula oleh Fredrinnya. Iya balik lagi sih untuk clear yang lebih cepat, mau tidak mau Dixon harus membuat 1 buah Molten Essence. Tapi kalau kita lihat dari sisi mid lane-nya, sama-sama mau buat Clock of Destiny, sama-sama mau bermain scaling. Berarti akan kita lihat nih siapa yang bakal di-copy sama IMU-nya Case. Apakah nanti akan menuju ke arah Bloody Hunt? Karena mau nggak mau kalau Valentinanya Clock of Destiny makin sulit untuk di take down. Apalagi ketika dia levelnya lebih unggul. Oke, entah mengapa ya, menurut gue pribadi kayaknya Federal Strike ini akan lebih wise dibandingkan dari Bloody Hunt. Oke, adu posisi berarti. Iya, adu posisinya karena notabene-nya juga Rey-nya akan cukup sulit mengadu Retribution dari segi historinya kita lihat. Beberapa kali Retribution masih dimenangkan oleh Fan. Dengan langsung ada David Jasmine bakal coba diolit begitu saja menuju ke arah seorang High. Bloody Hunt telah dikeluarkan dan bahkan Retribution kembali ditangkap dari seorang Fan. Lihat, take over Retribution dan bahkan High still survive. Mereka bersih mendapatkan 3 point kill. Para pasukan dari Aura Fire mengamuk kali ini. Mengobarkan api dari sang naga. 3 hilang, tidak ada yang tumbang pula. Benar-benar fatal miskalkulasi yang dimiliki, tapi barusan ada Blazing Blade langsung dikeluarkan begitu saya. Tapi coba lihat Sin, berhasil kabur sedikit lagi apa yang tersisa dan efek tahunnya masuk ke dalam satu tubuh player tersebut. What? Hilang pula Ji. Hilang di telan bumi, langsung dengan sample soft blade dari Fan. Berhasil menghindari damage yang diberikan, tapi lihat. Ting-ting bukan bermain, ting-ting bukan misquit, membuat seorang Fan mundur ke arah belakang. 4 point kill telah diamankan oleh para pasukan dari Aura Fire untuk Fan seorang diri. Wah ini entah apa yang di-call ya kan sama High. Atau bahkan mungkin sama Sin sebagai mid laner. Karena 5-5-nya langsung hadir pasca 3 point kill dan Turtle sebagai bonusnya tadi. Kita melihat Watt dengan Blazing Duetnya. Lalu ada efek Taunt, Energy Eruption dari Dixon. Tapi tidak ada korban yang begitu worth it. Untuk ditukarkan dengan total 4 pemain dibandingkan dengan 1 pemain saja. Gak ada korban. Dan tadi bahkan dari High selamat. Iya. High selamat bahkan. Sinnya yang tumbang. Iya, Sinnya. Dan bahkan yang bisa kita bilang. Walaupun dia dapetin seorang Sin, ini agak cukup berbahaya melihat pergerakan Aura Fire dengan 3.000 gold. Dan boost terlalu gelap menurut gue Profesor. Iya. Ambus terlalu gelap untuk seorang Rey bermain di arah jungle-nya dia sendiri pun. Wow. Oke. Same expression, ekspresi yang sama. Ekspresi yang sama. Barengan dengan ya? kejutan kita juga bahwa Iron Hook-nya connect. Apalagi di boost Franco. Banyak banget orang-orang yang bilang ini boost Franco. Boost Karena Franco. ini yang berbahaya. Nah, tapi Yang dapat gede banget. kalau kita kilas balik lagi ke tim Fight Turtle tadi, yang diambil sama Case itu adalah Bloody Hunt. Sesuai dengan apa pertanyaan kita tadi yang di awal, apakah Federal Airstrike atau bahkan Bloody Hunt? Ketika Bloody Hunt ternyata sangat Gak beresiko wise, sekali. gak wise. Itu dia yang gue bilang. Gue lebih memilih ke arah Federal Strike. Kenapa? Karena notabene-nya ini kalau kita ngomongin Kimura, lihat dia bisa di all in juga kalau dia notabene ngambil Federal Strike. Walaupun Bloody Hunt memang menjadi salah satu suppress yang tidak bisa dihindari. Cuma mereka udah punya loh. Mereka udah punya. Iya. Sekarang yang mereka butuhkan adalah damage gimana caranya. Dengan gold yang ketinggalan 3.000 di menit 6 itu jauh banget Prof. Lihat bakal coba dihajar. Kimura masih bertahan hidup mundur ke arah belakang. Van menuju ke arah Dixon. Gak boleh mau terjadi. Pedestrian terlalu besar dan bahkan Case gak bisa selamat. 2 point kill akan coba didapatkan oleh para pasukan dari Aura Fire. Sang naga mencabik-cabik sang dewa. Kali ini dewa benar-benar harus mundur ke arah belakang dengan 3 poin yang hilang. Aura benar-benar terlalu perkasa di game kedua kali ini. Oke, Aura sudah menemukan formulanya bagaimana cara menumbangkan dewa seperti apa yang mereka lakukan tadi di game yang pertama barusan. Lagi dan lagi, ada satu miskalkulasi yang sangat terlihat dan semuanya lari tanpa arah dengan cooldown yang begitu banyak dan barusan kena lagi. Satu Iron Hook yang begitu baik berhasil langsung ditarik begitu saja Rey-nya. Bisa kita bilang posisi yang didapati oleh Dewa United Esports kali ini seperti apa yang mereka rasakan terhadap Aura Fire di game yang pertama. Presence boost yang sangat mengkhawatirkan. Kabuki dengan adanya Brody yang benar-benar sulit untuk di pick off. Jadi ini mungkin opsi yang paling mudah untuk dimakan kalau nggak High ya Sin. Iya.
Tapi balik lagi, kalau Kimuranya di all in, apalagi dengan Divine Judgment tadi. Tadi itu loh. Leo Morphy udah mengeluarkan Divine Judgment-nya, jadi mau tidak mau. Gak bisa Fun kemakan. masuk Tempest of Blade, 4 pedang pun dia mainkan dengan indah. Ya memang itu dia. Wah. Oh my god. Verify Gaming berhasil diambil kalah salah Super House Sobriadi. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Aura Fire. Mereka mengungguli 6.000 gold. Lihat Kimura. Dan lihat Kimura udah too strong. Siapa yang bisa makan Kimura sekarang? Mereka masih belum cukup umur untuk bisa memakan Kimura. Mereka masih belum cukup umur, oke. Tapi Hai selalu berada di sebelah ataupun berada di dekat dari Kabuki Guna untuk bisa memberikan backupan begitu baik. Siapapun yang mendekat, ada informasi yang bisa dihantarkan. Dan deretan-deretan sebuah perjalanan ataupun combo yang begitu baik yang bisa diperlihatkan. Plus adanya sekarang WON, mungkin targeting lagi ya. Oke, Wind of Nature tentunya agar menghindari bagaimana Blazing Duet yang hadir juga dari sosok Watt yang dari tadi memang targetnya kayaknya menuju ke arah Kabuki. Yes. Tapi balik lagi durability yang tadi Ranger Mas sebut juga bahwa dengan menggunakan satu Quantum Charge mereka akan lebih memilih untuk escape dengan movement speed. Ya benar banget, tapi kita bisa menyaksikan di arah Soul Plane. Di mana para pasukan dari Aura Fire mereka dengan sangat bebas mendapatkan Lord tanpa ada kontes. Sekarang mereka nggak akan bisa kontes dan kedua adalah kondisinya Profesor KB. Kalau Case gak ngambil Feather Strike, ini high ground akan menjadi masalah untuk mereka. Kenapa? Lihat betapa jauhnya level yang dimiliki dari seorang Fan. Solo pick off yang bisa dia lakukan, Purify yang bisa dipaksa dan menurut gua pribadi. Level 15 di bawah menit 10. Sakti loh. Ini real. Itu dia level 15. Ya. 9.30. Karena di MPL. Karena di Beda, MPL. kalau di ranked mungkin di menit 7 bisa. Bisa. Iya makanya menit 8 8. lah. 8 Maksimal lah menit maksimal. 8. Ya 7 8 lah. Tapi kalau misalnya di MPL menit 9 itu berarti tandanya one sided Israel. Wah, ini ini apalagi- satu sisi dipegang Aura Fireful. Hampir 10.000 Hampir. gold difference. Gimana Dewa United bisa melakukan defensif? Ini pertanyaan aku. Ini untuk bisa mendapatkan 1 poin kill aja mau nggak mau mereka harus ngambil yang bener-bener HP-nya serendah-rendah mungkin. Karena contoh kalau mereka mau ngambil Kimura lagi 5 orang aja nyikat belum tentu tumbang Pak. Ini perbedaan atributnya jauh banget masalahnya. Dan bahkan lihat dari seorang Watt aja dia baru punya Demon Hunter dan juga Golden Staff. Feather Strike telah dibuka begitu saja. Double Feather Strike dan mau gak mau memang itu yang harus dilakukan oleh para pemain dari Dewa United Esports. Mereka kalau nggak ngambil Feather Strike udah bisa dipastikan mereka nggak bisa bertahan tadi. Sudah pasti. Untungnya wise decision terhadap IMU. Ini dia penggunaan yang tadi sempat kita pertanyakan bahwa Feather Strike adalah jawaban yang bagus. Tapi untuk sekarang lihat bagaimana sulitnya Aura Fire untuk menangkap satu. Oh, Iron Home Maciman yang mantap! Hai! Berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi Soulblade telah dikeluarkan, 2 point kill telah hilang. Oh, depan memory. Belum bisa membuat para pasukan dari Dewa United Esports kehilangan ingatan. Mereka masih coba untuk bertahan. Ray benar-benar gak dikasih kesempatan space untuk masuk. Dan Kabuki, dia juga gak peduli sekeras apa Dixon. Dia menggunakan Demon Hunt Sword kali ini Profesor dan juga Pak Bulung. Yap, ini lagi dan lagi Kimura berhasil selamat dengan sisa 1 ataupun 2 bar SP dan barusan. Purify. Ada Purify lagi yang berhasil langsung dikeluarkan tapi Case ada patu pergerakan. Oh, Tuan dapat dapat. memori masuk ke dalam tubuhnya dan hilanglah sudah Case. Masalahnya dia tumbang di base. Lihat di dalam sana Flicker telah dikeluarkan tapi Case tetap tumbang. Para pasukan dari Aura Fire memaksa dengan mendapatkan 1 buah base turret dari bottom lane dan tidak cukup berhasil. The best thing yang bisa dilakukan Dewa United Esports kali ini mereka lakukan semaksimal mungkin. Karena lihat mereka benar-benar diacak-acak di dalam base-nya sendiri Profesor KB dan juga Pak Bulung. Wah ini entah kenapa ya, siapapun yang bakal ditargetin sama Fan kemungkinan besar bakal tumbang. Itu yang pertama. Yang kedua, Dixon sekalipun dia ternyata nggak mampu untuk membendung damage yang begitu tinggi dari Aura Fire. Entah itu Torn Apart Memory, entah itu mungkin Deviant Sword dengan kritikalnya. Bahkan Sin sekalipun dikasih sedikit aja Curse of Crow, itu bener-bener bakal langsung kebakar. Dan Watt, mau gak mau dia harus sadar bahwa Purify adalah kuncinya. Kalau gak ada Purify, kayaknya jangan show terlalu lama di depan sosok Hai. Hai, Iron Hook-nya bener-bener tidak begitu on point, tapi juga mengancam. Wow. Walaupun di down point, tapi mengancam. Karena apa? Target yang didapatkan dari tadi selalu tumbang. Mereka mau lobby. Dixon mencoba untuk mancing. David Dust menuju ke arah seorang Hai. Bakal coba dimakan begitu saja. Hai kali ini tidak tumbang. Tapi ternyata immortality-nya masih mempertahankan diri mereka. Dapat Soulblade telah dikeluarkan. Super Out Sopriadi melihat sedikit potensi. Maciman yang matang. Hai berhasil memakan 1 point kill kembali. Ini bencana untuk para pasukan Dewa United. Mereka mau coba di all in. Fokus ke arah belakang. Masih ada 1 buah Blazing Duet dari seorang Super Out Sopriadi yang bakal ditahan oleh dirinya. Kalau dapat memory for nothing. Clear minion yang sangat cepat. Dan lihat Blazing Duet Super Out Sopriadi gagal mempertahankan dan Aura Fire.
berhasil memakan dengan sangat cepat. One-sided Israel. Oke, menyamakan kedudukan dan terlihat di last fight tadi Prof. Memakan Franco. Gua pribadi ada maksud yang sangat-sangat buram di sini kalau menurut gua pribadi. Oke, aku bisa Maksudnya jawab. Ini Gini. immortalnya jelas terlihat di dalam tubuh Franco. Dan mereka sadar mereka butuh damage dan mereka butuh waktu untuk bisa numbangin satu hero tebel dari Aura. Karena dengan memecahkan immortality dari Franco, mereka tuh udah mematahkan setup dari Aura, itu tujuannya. Tapi yang mungkin gak mereka expect adalah Aura melepaskan Lordnya. Jadi mereka tidak memperdulikan Lordnya. Oh Lord, ya udah kita lepas. High lebih penting daripada Lord. For what? 12 ribu gold Iya, difference. itu dia. Mereka juga gak bakal bisa team fight. Gak bakal bisa team fight 5 karena versus apa? 5. Karena